Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nabila. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi PureScan, yaitu aplikasi cerdas berbasis machine learning untuk mendeteksi zat alergen pada makanan secara personal. Sebelum masuk ke menu utama, pengguna akan dihadapkan pada halaman login dan register. Di sini, pengguna baru bisa mendaftarkan akun mereka dengan mengisi nama, usia, email, dan juga password. Untuk halaman ini juga sudah dilengkapi dengan validasi lokal, jadi jika pengguna asal-asalan memasukkan format email atau passwordnya kurang dari 6 karakter, sistem akan langsung memberikan alert peringatan secara instan. Di sini juga user dapat memilih daftar alergen yang ingin dihindari sejak awal. Contohnya seafood. Nah, jika format emailnya salah, maka sistem akan menunjukkan alert peringatan. Seperti ini untuk tampilannya. Ini adalah tampilan awal di mana user belum memiliki riwayat hasil scan. Untuk di halaman profil juga di sini ada tercantum nama dan juga email serta umur. Dan ini juga ada risk profile. Risk profile itu merupakan report weekly. Jadi misalnya di dalam seminggu ini saya sudah men-scan sebanyak 17 kali dan ternyata di 17 makanan tersebut ada 15 yang berbahaya dan yang amannya 2. Jadi untuk persentase amannya itu ada di 12%. Bisa dilihat di sini yang terdeteksi itu ada gula, gluten, kedelai, dan susu atau dairy. Di sini juga ada harinya atau lonjakan data analis per hari. Misalnya untuk di hari Selasa ini saya terlalu makan banyak gula. Dan bisa diindikasikan dengan indikator bahaya. Lalu di sini juga ada peringatan. Di bagian sini, gula terdeteksi di 7 dari 17 produk minggu ini. Cari label bebas gula atau produk bersertifikasi BPOM. Dan juga di sini juga ada tampilan untuk alergen yang dihindari itu ada 2, ada susu dan juga gluten. Serta untuk pantangan makanannya adalah rendah gula. Di bagian sini juga bisa melakukan lupa atau ganti password. Seperti ini. Nanti akan tersambung ke email. Dan juga di sini ada anggota keluarga. Untuk anggota keluarga ini, jadi kita bisa seperti menambahkan fitur teman atau anggota keluarga yang memiliki alergen yang berbeda. Jadi dengan satu kali scan foto makanan, kita bisa mendeteksi apakah makanan ini cocok untuk saya dan juga untuk keluarga saya atau teman saya juga, seperti itu. Dan di sini juga ada tentang aplikasi. Dan untuk anggota keluarga ini tampilannya seperti ini. Bisa ditambah juga anggotanya, misalnya dipilih alergi dan juga menginput nama di bagian nama anggota. Seperti itu. Untuk tentang aplikasi seperti ini. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh pemindaian makanan terlebih dahulu. Saya coba untuk pemindaian menggunakan kamera langsung. Baik, kita tunggu. Setelah proses pemindaian selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman hasil analisis. Nah, di sini keunggulan utama PureScan bekerja yaitu adanya status keamanan makanan yang tidak bersifat umum, melainkan dinamis mengikuti profil preferensi kesehatan pengguna.
Karena pada profil saya diatur memiliki alergen terhadap susu, maka sistemnya secara cerdas langsung memberikan indikator bahaya, yaitu berwarna merah, lengkap dengan breakdown-nya bahan apa saja yang memicu alergi tersebut. Seperti ini untuk breakdown bahannya. Informasi nama produk yang panjang juga otomatis terpotong rapi ke bawah. Ini juga akan ada tampilan, ada bahan yang perlu dihindari, serta sistem akan memberikan alternatif yang aman gitu. Selain untuk diri sendiri, di halaman ini juga terdapat fitur siapa saja yang aman mengonsumsinya. Jadi sistem akan mencocokkan silang kandungan makanan dengan profil anggota keluarga lain. Misalnya seperti di akun mama. Jika aman, avatar akan berwarna hijau, dan jika berbahaya akan otomatis berwarna merah. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sumber referensi medis valid. Jadi pengguna bisa langsung mendapatkan edukasi instan mengenai bahaya zat alergen yang terdeteksi beserta tindakan solusinya tanpa harus mencari tahu gitu satu persatu di mesin searching Google. Contohnya seperti ini. Kalau di Alo Dokter, dia bisa ngasih tahu gitu apa bahayanya. Bahayanya adalah karena kalau alergi protein susu atau intoleransi laktosa itu terjadi karena bla 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 bla, dan tindakan dan solusinya. Ini juga bisa dipencet ke websitenya Alo Dokter. Seperti ini. Selanjutnya untuk di FDA Gov dan juga WebMD juga sama. Untuk di halaman hasil analisis ini juga terdapat ikon bagikan. Jadi ini tuh berfungsi untuk men-share apakah makanan ini terdeteksi allergen atau lebih lengkapnya hasil analisis dari makanan yang di scan dan bisa dikirim misalnya ke akunnya mama. Misalnya dikirim ke WA. Seperti ini. Jadi untuk hasil laporannya cukup sederhana. Misalnya dia menampilkan nama produk, jenis, dan status kandungan serta bahan alergen yang terdeteksi di dalam satu produk tersebut. Oke, dan di bagian sini juga ada button pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini fungsinya dia untuk edukasi terkait alergennya. Misalnya ini tuh seperti panduan alergi. Jadi ada informasi untuk halaman ini tuh bersifat panduan jika misalnya saya atau orang di sekitar saya ini sudah terlanjur mengkonsumsi makanan yang mengandung alergen tersebut. Ini adalah gejala-gejala, informasi terkait gejala yang terjadi misalnya untuk setelah mengonsumsi susu. Seperti ini gejalanya, ini gejala ringan, gejala berat, dan juga trik apa yang harus dilakukan setelah mengonsumsi makanan yang terkandung alergen tersebut, serta obat yang umum digunakan untuk meredakan alergi. Serta di sini juga ada button untuk cari RS terdekat dan juga hubungi 119 untuk gawat darurat. Untuk cari RS ini jadi nanti langsung mendirect ke halaman Gmaps dan mencari rumah sakit terdekat dari lokasi kita. Oke, selain itu di halaman home juga terdapat kamus alergen, kamus aku alergen. Jadi kita bisa cari tahu misalnya apa sih alergen gluten itu. Seperti ini. Ini untuk beberapa kamus alergennya. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman riwayat scan. Untuk seluruh produk yang pernah dipindai akan tersimpan rapi di sini, dan hebatnya status di halaman riwayat ini juga sinkron dan adaptif mengikuti perbaruan profil pengguna saat ini. Untuk produk aman juga ini bisa
filter aman. Dan juga bisa difilter untuk produk yang bahayanya. Nih, ini adalah untuk total 22 makanan yang telah di-scan, dan yang aman itu ada 15 dan yang 7 itu bahaya. Ini juga bisa di drop down. Jika di drop down ini dia lebih memberitahu seperti ringkasan dari hasil analisisnya. Seperti ini. Dengan integrasi machine learning dan personalisasi profil ini, Purescan hadir sebagai solusi praktis untuk menjaga keamanan pangan keluarga di era modern. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.